Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Apa kabar kondisi portofolio kalian semua hari ini? Moga-moga hijau-hijau ya. Kayak yang di belakang saya ini, di layar di belakang saya ini, semuanya pada hijau-hijau nih. Nah, dan buat yang bertanya-tanya, sekarang saya lagi di mana? Saya lagi ada di Cafe Rahasia Saham Altira Business Park ya. Ini cabangnya Sukor Sekuritas, di mana besok kita akan bikin event edukasi. Nah, kondisinya kayak gini nih ya. Banyak banget nih, saya tunjukin dikit. Ini banyak banget nih ya layar-layar kita. Tuh. Tada. Ini adalah war room di Altira cafe cabang Altira ya, Altira Business Park di area Jakarta Utara, area Sunter. Ada Kak Aini. Halo, apa kabar nih Kak Aini? Oke, moga-moga ini ya sehat selalu dan juga cuan selalu. Nah, hari ini agak beda, alat-alatnya kebetulan lagi banyak. Jadi gue udah siapin juga. Tada, ini ada trading chart ya. Nanti kita bisa lihat sama-sama juga kalau lagi ngomongin saham-saham yang sifatnya teknikal. Nah, hari ini kita itu ya akan ngobrol terkait dengan bulan September gitu, dimana secara historis itu bulan September di 10 tahun terakhir banyak banget merah-merahnya. Nah, di September kali ini seperti apa? Kita sudah ada co-founder dari rintisan.id dan juga advisor untuk rintisan.id, ada Alexander Raharjo, nanti akan kita undang. Tapi sebelumnya seperti biasa saya ingin mengingatkan para cuan troopers untuk bergabung di dalam komunitas Sukor Sekuritas menjadi cuan troopers melalui e-form. Oke, ini sambil kita atur posisi kamera ya. e-form.sukorsekuritas.com. Oke. Iya. Nih ya, saya pin dulu nih. Gampang banget. Minimal cuma 100.000 ya. Kalian sudah bisa menikmati aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Transaksinya juga gampang banget. Fee-nya juga rendah. Pokoknya tinggal daftar aja, one day service. Kalian udah bisa bertransaksi, beli saham di kala merah, jualnya di kala hijau. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Cuan Troopers, stronger together. Oke, thank you juga nih respon dari Kak Aini dan juga respon dari ada dari Cirima, senyumnya menyejukkan seperti portoko yang hijau-hijau. Amin ya, moga-moga Cuan Troopers yang lain juga portonya pada hijau-hijau semua ya. Oke. Langsung aja kita undang nih, ada Bro Alexander Raharjo dari rintisan.id. Oke, ini langsung kita undang ya Alexander. Saya invite, tolong approve ya Bro Alex. Nah, buat yang belum tahu, rintisan.id ini adalah komunitas pertama nih ya yang bergabung menjadi komunitasnya Sukor Sekuritas. Halo Halo, Bro Alex, halo Dan. apa kabar, sehat? Halo, sehat-sehat. Mantap Bro Alex. Apa kabar Gimana Dan? nih? Baik juga dong. Ini kebetulan lagi banyak yang hijau-hijau di belakang saya. Jadi saya Woi, happy juga. Soalnya ngikutin stock pick-nya ini, stock pick dari Sukor, dan juga saya juga ngelihat dari rintisan.id semua portonya pada hijau-hijau. Jadi ini jadi awal September yang sangat-sangat baik. Iya, moga-moga para cuan troopers yang lain juga ini pada hijau-hijau nih ya portofolionya. Oke, iya. Bro Alex, pengen banget nih kita mengenal lebih jauh ya terkait dengan rintisan.id. Ini kan rintisan.id ini adalah komunitas pertama yang bergabung di dalam komunitas cuan troopers di Sukor Sekuritas gitu. Nah, boleh dong diceritain sedikit rintisan.id itu apa sih, model stock pick-nya itu kayak gimana sih? Apakah lebih ke trading atau lebih ke investing atau seperti apa gitu, dan tujuannya itu seperti apa? Silakan Bro Alex. Oke, thank you Dan kesempatannya buat sharing bersama teman-teman semua di sini ya. Mm-mm. Nah, eh, sebenarnya rintisan itu aku buat itu untuk bantu para entrepreneur awalnya Dan. Mm-mm. Jadi rintisan itu satu komunitas untuk bantu para entrepreneur, para yang bikin startup dan lain sebagainya gitu. Awalnya seperti itu. Terus tahun 2018 aku ketemu CEO Sukor, Pak Bernard.
ngobrol-ngobrol di situ, ternyata oh kita punya satu visi misi yang sama. Which is kalau aku Iya. mikirnya, oh pelaku startup atau pelaku bisnis tentunya pasti perlu yang namanya edukasi finansial, yaitu Hmm. berinvestasi, terus mengatur keuangannya. Karena kebetulan aku sendiri punya background di financial advisor, gitu kan, di bisnis Oh, financial oke. advisor gitu. Nah, why not kita nggak kerjasama gitu kan? Karena waktu itu Pak Bernard juga punya visi misi yang sama. Jadi akhirnya kita kerjasama. Jadi Mhm. lahirlah rintisan Exukor gitu kan. Kita bikin-bikin Mhm. event untuk edukasi komunitas kita tentang yang namanya perencanaan keuangan dan juga berinvestasi, terutama di investasi saham. Seperti itu dan kira-kira. Oke, 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 oke. Jadi mulainya itu untuk membantu para ini ya, investor-investor dulu ya, gitu ya, di Yes, awalnya ya. yes. Nah, kita Hmm. visinya adalah edukasi, edukasi Mhm. untuk para pebisnis, para pelaku startup, seperti itu. Awalnya seperti itu. Nah, terus kemudian Mhm. next berlanjut karena aku punya background di financial advisor, jadi tentunya kita akan isi-isi dengan financial planning, kemudian di saham itu kita juga bantu. Nah, terus mengenai kayak tadi kamu bilang, oh stock pick dan lain sebagainya, itu kita aku juga bikin semacam grup gitu ya. Jadi untuk Mhm. bantu orang kayak misalnya, oh gimana nih cara milih saham yang tepat dan lain sebagainya. Tapi kita sendiri lebih fokusnya itu di fundamental Oke. gitu. Trading oke ada gitu kan, tapi stock picknya juga kita kasih. Cuma kita lebih banyak fokus di fundamental. Kenapa? Karena basisnya adalah oh oke kita back to basic gitu loh. Kita investasi Mhm. saham itu kita harus mengerti uang kita ini dimasukin ke perusahaan apa gitu. Nggak Iya, hanya lihat setuju. chartnya saja gitu. Jadi kita back to basicnya seperti itu dan gitu. Hmm. Kemudian untuk rintisan ini udah berapa lama Hmm. sih dijalankan begitu, Bro Alex? Oh, kalau kita bicara rintisan, aku build-nya bersama partnerku itu kita mulai tahun 2016 dan Hmm. Oke, jadi oke, kita oke. pertama kali bikin 2016, terus kita bikin acara-acara, tapi lebih banyak tentang entrepreneurship gitu. Jadi kita gimana Mhm. caranya mengembangkan orang-orang untuk berbisnis, terus membuat UKM-nya dia, membuat startup-nya dia. Tapi mulai tahun 2018 bekerja sama dengan Sukor, akhirnya kita juga Mhm. bikin-bikin edukasi tentang finansial gitu. Iya. Jadi ibaratnya udah cuan nih dari bisnisnya, masa ya Mhm. udah putarnya kemana nih? Kita kan juga bisa invest ke Mhm. saham, ya kan? Atau kita bisa putar ke Mhm. investasi yang lain gitu kan. Tapi ya karena kerjasama dengan Sukor Sekuritas, fokusnya kebanyakan kita berinvestasi di saham gitu. Iya, 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 iya. Tapi secara rintisan sendiri basicnya nggak cuma di saham ya, karena ini kan semacam Yes. konsultasi keuangan lah gitulah ya, Bro Ya, Alex ya. konsultasi keuangan, Nah, konsultasi bisnis. Nah, kalau mungkin iya. gambaran simpelnya ya, Daniel pernah nonton ini nggak, Itaewon Class nggak? Iya, 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 nonton, nonton. Nonton dong, itu kan Iya. ceritanya kan dia punya bisnis ya kan, bisnis restoran, Heeh. tapi dia juga berinvestasi nih di Iya. bisnis restoran yang jauh lebih besar di grup Heeh. ini ya F&B gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kita mau bantu orang-orang tuh ya supaya seperti itu gitu kan. Inspirasinya Hmm. ya, tapi kalau dibilang inspirasi dari film itu enggak lah. Kebetulan aja Mhm. mirip-mirip. Tapi Mhm. gue juga terinspirasi banget gitu kan. Itu bagus banget kan. Gitu. Iya, iya, benar, 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 benar. Oke, Bro Alex, dari financial service kemudian membentuk satu komunitas dan kita bergabung di Sukor semangatnya kan sama-sama edukasi di bidang Yes. persahaman nih ya, Bro Alex ya. Nah, Yes. bulan September ini narasumber TikToks kita yang pertama untuk membuka September ini ada Oh sama gitu. Bro Alex nih. Makanya kita Oh gitu pengen ya. Oh tahu iya nih, gua. iya. Kita pengen tahu di September itu view-nya seperti apa sih Bro Alex, karena kan kalau kita lihat historical 10 tahun ke belakang September itu merahnya jauh lebih banyak gitu daripada hijaunya. Yes. Nah, apakah Yes. September 2022 ini most likely akan mengulangi histori yang sebelumnya? Iya, 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 iya. Jadi kalau Mm-mm. ini disclaimer juga ya teman-teman semua di Iya. sini ya. Jadi ini opini pribadi, view dari historical data yang sudah ada gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat dari historical data yang sudah ada, itu memang benar kata Daniel tadi, kita lihat data 10 Mm-mm. tahun terakhir, itu ibaratnya si September ini hijaunya tuh paling cuma 40% lah gitu kan. Kalau kita Mm-mm. main peluang ya. Jadi mayoritas itu biasanya terkoreksi. Nah, Iya. tapi kalau misalnya kita lihat nih tahun 2022, menurut saya juga berpotensi besar
itu juga terkoreksi. Kenapa? Karena kita lihat di Agustus itu ISG juga udah ibaratnya rally banget ya, gitu kan. Kalau misalnya teman-teman masuk di bulan Juli itu katakanlah jual di Agustus itu mayoritas harusnya cuan. Nah, Iya. biasanya pasti kalau misalnya kita bicara indeks yang sehat pasti tentu perlu koreksi dulu. Nggak mungkin kayak Iya. rally terus gitu malah ngeri gitu kan. Turun terus Iya, juga ngeri betul. gitu kan. Nah, pasti ada koreksi dulu. Jadi kalau kita bicara potensial, harusnya secara indeks ada potensi untuk koreksi. Tapi justru itu menjadi peluang ya buat teman-teman mungkin yang baru mulai berinvestasi atau baru mau coba berinvestasi, ya kan? Atau kemarin sudah mulai ibaratnya uh, take profit gitu kan, mau comeback lagi di bulan September itu good chance menurut aku. Oke, 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 oke. Nah, berarti apakah kita harus menunggu momentum koreksi terlebih dahulu nih, Bro Alex, sebelum kita mengkoleksi-koleksi lagi di bulan September ini? Tentunya, yes. Kalau aku Mm-mm. bilang, kalau aku lihat secara teknikal, itu juga Iya. ada potensi koreksi gitu. Jadi Hmm. biasanya sih kita sabar aja gitu. Nah, ini kan udah mulai ya. Kalau Daniel lihat, kita lihat live trade-nya hari ini, itu juga udah kelihatan gitu Iya. kan. Kayak naik Iya, terus iya, tiba-tiba iya, turun, iya, iya. udah agak galau gitu. Nah, biasanya itu udah tanda-tanda gitu. Jadi ada potensi Hmm. koreksi. Nah, tapi pertanyaannya kan seberapa hebat koreksinya itu Mm-mm. jujur aku juga nggak bisa jawab gitu karena aku lihat Mm-mm. ISG cukup kuat gitu, bagus Iya. banget ISG-nya kita gitu dibandingkan dengan indeks di negara lain gitu kan, karena Mm-mm. memang berdasarkan data kayak GDP, inflasinya kita itu luar biasa banget gitu. Mm-mm. Kita bisa dibilang kita ketolong banget ya, yang namanya komoditi boom Iya. negara kita gitu, jadi terberkati Mm-mm. banget lah gitu karena itu. Mm-mm. Gitu ya. Berarti kondisi fundamental di Indonesia ini masih kuat. Bener juga sih. Setuju banget Yes. nih dengan Bro Alex karena kan kalau kita lihat CAD kita udah tidak defisit lagi. Udah nggak boleh bilang CAD ya karena D-nya itu adalah defisit. Iya. Berarti kan current Iya, account surplus. surplus gitu kan. Surplus. Kemudian kemarin Bank Indonesia juga naikin suku bunga 25 basis Ya, poin, inflasi juga ya, terjaga ya. Tapi kan ya. kalau kita lihat dari sisi domestik sendiri ada gimana ya? Simpang siur bukan simpang siur lagi. Ini kita tinggal tunggu Pertalite naik jadi 10.000 nih. Maksudnya translasinya ke market kita nanti akan seperti apa gitu kan. Ya, Efeknya nih kalau Bro Alex lihat seperti apa sih ini kita sentimen domestiknya ini? oke. Nah, jadi Mm-mm. tentunya kalau misalnya kita lihat ya dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu kan sebelumnya diawali dengan PLN listrik, ya kan Mm-mm. listrik naik. Mm-mm. Gitu. Cuma memang itu nggak terlalu berdampak mass ya kan, nggak terlalu dampaknya itu nggak luas gitu. Kenapa? Karena memang segmen tertentu gitu. Nah, cuma kalau Mm-mm. yang kita bicara Pertalite ini menurut aku akan berdampak lebih luas gitu karena memang Mm-mm. kemarin kalau misalnya teman-teman lihat di apa TV gitu ya atau lihat di berita gitu yang waktu Bu Aha. Sri Mulyani bahas tentang yang konsumsi Pertalite itu berapa banyak dan lain sebagainya itu besar Mm-mm. banget gitu sehingga Mm-mm. kalau misalnya memang nanti ini si Pertalite ini akan dinaikin jadi akan memberikan dampak yang besar menurut aku. Jadi inflasinya ada kemungkinan pasti akan naik. Kita kan sempat deflasi Hmm. ya kemarin ya, Betul, sempat deflasi ya betul. karena komoditi Heeh. turun dan lain sebagainya. Cuma kalau misalnya memang benar nih Pertalite akan naikin ya akan inflasi menurut aku. Dan Mm-mm. kalau inflasi pastinya bisa dibilang bad news lah gitu kan. Jadi Iya, ada iya, fear iya, lah ya, iya. ada fear untuk Kalau sementara udah waktu. terlalu tinggi ya soalnya ya. Yes, benar. Mm-mm. Jadi akan ada Mm-mm. fear gitu. Dan memang sejalan Mm-mm. ya. Kayak kemarin tuh kalau kita bicara global dulu deh Dan, gitu kan. Kalau kita bicara global Mm-mm. dulu, kemarin Iya, iya, iya. bulan Agustus itu kenapa kok kita bisa rally gitu kan? Karena Mm-mm. memang Mm-mm. dari The Fed sendiri nggak terlalu banyak umumin. Kayak bulan Mei itu kan umumin langsung anjlok. Terus bulan Iya. Juni juga demikian, Juli juga demikian gitu kan. Nah kebetulan Agustus ini Mm-mm. memang tidak ada pengumuman sama sekali masalah Hmm. apa namanya kayak bakal naik suku bunga dan lain sebagainya. Baru ada pengumuman yang waktu akhir-akhir ya. Dan dia bilang Iya, agresif, langsung tuh kalau market US iya. langsung kebakaran banget tuh.
Langsung koreksi 3% loh itu. Iya, Nasdaq, jauh banget. S&P, Ha, Dow Jones benar, itu tiga-tiganya 3%. Iya, tapi kita kayak benar. aman-aman aja gitu, kayak Nah, resilient thanks gitu. God-nya justru Heeh. kita aman-aman gitu kan, karena memang dibantu sama kebetulan BI udah langsung naikin dulu gitu kan sebelum pengumuman Mm-mm. itu. Mm-mm. Jadi inflow-nya itu udah kenceng Mm. banget. Bahkan sampai hari ini pun inflow asing masih bagus banget dan hampir 1 triliun kalau nggak salah, Mm-mm. 900 billion Iya, iya, kalau nggak iya, iya, salah iya, betul, hari ini betul. ya. Gitu. Heeh. Jadi Jadi happy cuan, menurut aku happy masih weekend. betul gitu. Jadi Heeh. kalau aku tebak ya, ada kemungkinan Iya. kayak misalnya duit itu pindah dari indeks lain yang which is koreksi banget itu ke Indonesia Mm-mm. bahkan. Itu jadi good news gitu buat Indonesia. Hmm. Tapi balik lagi Oke, oke. nanti bulan September dengan adanya sentimen-sentimen kayak tadi yang Daniel bilang salah satunya adalah kenaikan Pertalite, kenaikan Mm-mm. BBM, ya itu akan bisa berdampak negatif sama indeksnya kita gitu. Jadi akan terkoreksi sementara. Habis itu pasti Mhm. rally lagi. Iya, 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 iya. Kalaupun koreksi bakal jebol support 7.000 nggak sih ini, Bro Alex? Sedikit teknikal ya, ini sedikit teknikal. Ya, kalau Ah, sedikit teknikal ya, menurut iya. aku kecil kemungkinan dan Oh, oke, oke, untuk oke, jebol ya, oke. kecil kemungkinan gitu. Menurut aku Mm-mm. ya. Jadi karena kita kuat banget ya ISG-nya kita, terus ya itu cuma koreksi sementara lah. Jadi buat aku ya, buat teman-teman nggak perlu takut. Gitu. Iya. Justru itu menjadi chance gitu, kesempatan. Mm-mm, Tapi ya mm-mm. nggak semua kesempatan untuk masuk di semua saham ya. Mungkin ada sektor-sektor Betul. tertentu yang bagus gitu, yang akan Iya, terus iya, iya, iya. rally. Tapi mungkin ada sektor-sektor tertentu yang akan jeblok Mm-mm. kayak Mm-mm. gitu. Ini menarik, menarik, menarik. Oke, tapi sebelum kita lebih jauh nih ke domestic Hmm. market kita, saya tuh pengen tahu nih, Bro Alex, dari pandangan global sendiri seperti apa? Karena Hmm. kan perang masih tetap berlanjut. China juga Ya, baru lockdown kembali dan lain sebagainya. Gitu. Ini ya, kan yang mempengaruhi kita itu most likely pada akhirnya adalah supply dan demand daripada komoditas, ya. kemudian inflasi di luar seperti apa, suku bunga di luar kayak gimana, gitu. Nah, untuk sentimen-sentimen global yang kiranya bisa mempengaruhi Indo ini, apakah kita saat ini sudah cukup resilient di ya minimal di September ini deh kalau Bro Alex lihat. Nah, yang jelas yang akan berdampak besar itu Mm-mm. adalah Fed meeting lagi. Itu sama kayak bulan Ah, Mei, ya kan? Terus ya ya Juni, setuju, setuju. Agustus di skip dan Agustus tuh di skip, makanya Iya 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 bagus-bagus aja. Nanti iya iya September iya iya ada iya. lagi. Udah pasti itu udah pasti Fed itu akan meeting ya, ngefek. sentimennya berarti Fed Nah, meeting ya, yang itu perlu salah diperhatikan satunya. ya. Yes, pasti gitu kan. Heeh. Terus yang tadi Daniel bilang kan China ya. Tadi Mm-mm. kebetulan ada Iya. berita kurang bagus juga kayak Mm-mm. bahas tentang nikel gitu. Jadi biasanya kalau China Mm-mm. ini menurut aku itu berhubungan besarnya itu dengan berhubungan eratnya itu sama nikel gitu kan. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, kalau komoditinya ya itu sama nikel tuh. Kayak Iya. ibaratnya kayak terkesan mereka yang bisa dibilang menguasai harganya gitu kan. Kayak China Mm-mm. gimana itu sentimennya itu kena banget di situ. Hmm. Kayak Iya, gitu. iya, iya, Dan iya. benar kata Daniel tadi masih ada banyak Mm-mm. lockdown dan sebagainya. Makanya beberapa yang ekspor ke China mungkin akan terganggu. Iya, Ya soalnya kan kan kayak China banyak hmm, ngambil komoditi kita juga ya. Dan kita benar juga kayak punya pulp and banyak, paper gitu-gitu. iya benar, 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 benar. Jadi Nah, ini itu juga harus ganggu tuh. tetap, tetap diperhatikan, tapi moga-moga nggak berdampak besar bagi Yes. capital market kita gitu ya, Bro Iya, Alex ya. ya, Nah, benar. terus selain global nih, nah dari global kita pelan-pelan ngelihat ke market di Indonesia. Nah, Hmm. tapi market di Indonesia ini kita boleh komentarin sedikit nggak sih tentang mata uangnya nih, Bro Alex? Kalau kita lihat rupiah berbanding dolarnya gitu, karena kan kayaknya eh, apa namanya inflow nih banyak nih ya ke Ya, Indonesia. Berarti kedepannya untuk nilai tukar pun kita juga bisa makin kuat lah ya dengan kondisi yang kayak ya, gini ya. ya. Menurut aku sih akan stabil Mm-mm. ya. Jadi Stabil kemarin ya. kan sempat tembus 16.000 ya. Iya, Aku iya. pikir kayak wah ini bakal ke 17 tapi kayaknya enggak gitu kan Mm-mm. langsung turun lagi gitu. Langsung Oke, sorry oke, oke. koreksi ya 15 ya, 15. 15 15. Nah, Ah. Terus sempat sekarang tembus kan ke 15 sekarang balik lagi ke 14 gitu. Sorry, aku mm-mm. tadi salah. Iya, 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 iya. Nah, Stabil jadi ya, masih stabil ke stabil depannya gitu. berarti. Jadi Mm-mm. menurut aku akan stabil di bawah 15.000 itu which is good Mm-mm. gitu Bagus karena juga ini Indonesia berarti udah untuk perusahaan-perusahaan yang suka mengimpor barang kan. Karena kan kalau dia ngimpor kan dia ngimpornya pasti pakai dolar kan.
gitu Iya, kan ya. iya, Sama yang punya iya, utang denominasi asingnya gede, berarti dia ya masih aman lah ya untuk pembayaran iya, utangnya. iya, Heeh. iya. Cuma ya tetap Nah, kalau aku pribadi mm-mm. ya untuk perusahaan-perusahaan yang punya hutang dalam bentuk nominal dolar gitu ya, Iya. terus terlalu berat gitu, aku nggak terlalu prefer untuk masuk ke situ. Bukan jadi stock picknya lah, gitu. Iya, Karena iya, itu iya, risikonya iya, sangat iya. tinggi, gitu kan. Karena kalau suku Heeh. bunga naik, otomatis bebannya dia juga naik, Iya betul. Betul, 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 betul. Ini gitu. make sense. Nanti kita akan bahas ke sana ya, Bro Alex ya Iya, secara iya, sektoral. iya, iya, siap. Nah, sekarang kita ke sentimen domestik dulu nih. Sentimen Ya, domestik yang pertama tadi ada BBM gitu ya. hmm. Sama yang agak lebih apa tuh namanya? Agak lebih jauh nih kita boleh tarik sedikit kan. Ini kan kalau di apa namanya terkait dengan suku bunga gitu ya. Ini Hmm. kan katanya banyak yang menantikan suku bunga di Indonesia ini sepertinya bisa dinaikkan gitu. Masih ada ruang lah untuk menaikkan gitu. Bahkan ekonom dari Sukor juga mengatakan kemarin naik 25, masih tersisa mungkin 75 basis poin gitu. Jadi total mungkin di Oh, tahun ini bakal naik 100 basis poin gitu. Nah, total tapi kalau 100 ya. dari Hmm. dari pandangannya Bro Alex sendiri kalau ngelihat kondisi kayak gini eh, apakah Bank Indonesia ini butuh menaikkan lebih tinggi lagi gitu atau memang angka-angka ini tuh memang sudah mempertimbangkan banyak sisi gitu. Komentarnya seperti apa, Bro Alex? Iya, jadi kemarin kan Mm-mm. waktu BI rate nggak naik-naik terus itu kan wah banyak banget yang Iya, kayak kesannya itu protes gitu kan. Waduh ini kenapa nggak iya, naikin? Jadi outflow dan lain sebagainya. Tapi aku sendiri lihat kayak oh ini satu strategi yang bagus gitu kan. Jadi memang mm-mm. sengaja ditahan dan dinaikkan tepat pada waktunya gitu kan. Sehingga memang kita jadi bagus Iya, bulan iya, iya. Agustus itu gitu. Heeh, heeh. Jadi kalau misalnya ada potensi untuk dinaikkan lagi atau enggak, kita mesti lihat nanti dari yang Mm-mm. US gitu. Dan kalau lihat Iya, iya, US-nya iya, iya. agresif banget, sepertinya juga akan ada potensi untuk kita juga bisa Iya, naikin. mau nggak Nah, mau kita harus mengikuti supaya kompetitif lah ya. yes gitu. Kalau enggak ya jadinya Mm-mm. outflow lagi gitu. Nah, cuma Iya, iya. kalau bicara kayak oh pengaruhnya besar banget atau enggak, Mm-mm. menurut aku sih enggak terlalu besar pengaruhnya. Karena kita juga turunnya itu udah banyak banget. Suku bunga tuh turunnya udah banyak banget loh dibandingkan Iya, naiknya. betul. Betul. Gitu. Betul sih. 3,5 itu kan terendah sepanjang sejarah ya katanya. Betul Menurut gitu. data Which nih, is menurut data. nah jadi Mm-mm. turunnya itu udah jauh lebih banyak dibandingkan naiknya. Jadi Mm-mm. menurut aku sih nggak terlalu berdampak harusnya ya. Iya, 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 Gitu. iya, iya. Cuma yang memang bikin ketar-ketir itu yang BBM gitu kan. Mm-mm. Tapi memang Makanya Bro langsung Alex, sentimennya langsung negatif banget iya, gitu kan. iya makanya. Nah, tapi kalau Bro Alex lihat itu nanti yang BBM ini bakal berdampak banget nggak sih buat ekonomi kita, terutamanya untuk inflasi kan tadi sudah dikomentarin, pasti akan berdampak ke Hmm. inflasi gitu. Ya. Tapi kalau Hmm. untuk kenaikan BBM ini untuk industri-industri lain ataupun misalnya sampai ke pasar modal, nah itu bakal Hmm. ngefek gede nggak sih? Karena kan kita tahu yang berkaitan banget dengan BBM itu nanti pasti ada logistik gitu kan. Ya. Pengiriman, jasa pengiriman apa dan lain sebagainya. Nah, ini tanggapannya seperti apa nih, Bro Alex? Tentu yang pasti kena itu Mm-mm. transportasi gitu. Mm-mm. Jadi Iya. itu yang pertama kali hit ya. Makanya teman-teman bisa lihat Mm-mm. saham-saham yang berhubungan dengan logistik transportasi itu udah dropnya lumayan ya Udah pasti ya. gitu. Mm-mm. Jadi nanti ketika announcement BBM naik, ada kemungkinan tuh udah price in gitu. Bisa jadi udah price in gitu Hmm. kan. Tapi nanti kita Iya, mesti lihat iya, dulu iya. gitu kan. Kalau misalnya Iya. benar-benar udah price in, nggak ada apa namanya penurunan lagi, berarti ya itu time to buy buat aku. Gitu Ya, kan. Justru kan ini lihat kayak wah benar-benar sih. udah terkoreksi nih. Mm-mm. Yang paling gampang itu tadi saya ngelihat emitennya GoTo. Iya, Sedikit GoTo bahas ya, sedikit bahas kalau ya. sebut sebut boleh sebut Bro emiten Alex. ya. Jadi GoTo, Ah, Bird itu tuh udah turunnya iya, banyak iya, banget. iya. Iya, 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 iya. Soalnya kan kalau saya baca-baca kemarin kan katanya tarif ojol mau dinaikin tapi ternyata nggak jadi. Habis itu Iya, Pertalite mau naik gitu kan. Berarti waduh ini kayaknya bisa bisa gimana ya bisa lebih banyak diprotes karena menggerus pendapatan dari abang ojolnya dan iya, bisa-bisa nanti ini berdampak ke Gojeknya juga gitu kan pada iya, akhirnya. benar.
benar. Makanya Kurang. mereka kan udah mulai Nah, ini shifting ke menarik. motor listrik ya, gitu kan. Dan aku lihat beberapa, Iya. jujur aku belum pernah survei ya. Cuma aku lihat beberapa Heeh. ojek itu juga udah beberapa yang pakai Pertamax, Mm-mm. gitu. Oh. Cuma yang dampak banget menurut Mm-mm. aku ya Bluebird, gitu kan. Bird ya, emiten Bird tuh kebanyakan Iya. pakai masih Pertalite. Mereka mulai shifting sih ke Oh. mobil listrik ya, cuma kan porsinya masih dikit lah. Masih banyakkan Heeh. pasti yang pakai Pertalite. Jadi makanya mereka udah turun duluan gitu, udah bereaksi Iya, iya, duluan kan. bener loh. Udah turun Lihat itu duluan. ya, ha. Heeh. Udah turunnya Jadi lumayan banyak seolah-olah, gitu. dan ini bener nih, dan ini seolah-olah kenaikan hari ini tuh ya mungkin karena memang kondisinya udah price in gitu kan, karena kemarin Bisa udah turun jadi, banget. Iya, heeh. bisa jadi. Nanti kita mesti Iya, lihat iya. ketika announcement gitu. Kalau misalnya Mm-mm. announcement, wah nggak ngaruh nih sahamnya, ya udah, itu Iya. berarti udah jadi basisnya kan. Jadi itu time to buy. Oh, iya, 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 iya. Oke. Siap, siap. Paham nih, terkait dengan mekanismenya seperti apa. Nah, balik lagi Hmm, ke tema kita di September ceria. Moga-moga ceria ya. Ini September ceria ya. portofolionya hijau-hijau, ceria. Nah, jadi dari yang dari yang Bro Alex lihat, tadi kan juga saya setuju nih dengan yang Bro Alex bilang bahwa kita sangat diuntungkan dengan adanya commodity boom. Nah, untuk Yes. September ini, apakah commodity boom ini masih berlanjut nih untuk Indonesia? Ya, buat menurut aku ya, Mm-mm. kalau untuk community Mm-mm. boom itu kan yang pernah saya baca gitu ya, yang pernah aku baca kayak Mm-mm. misalnya, oh kenapa kok kita ada di era community boom gitu. Yang Iya. pernah aku baca itu adalah, jadi ini literaturnya bukan ditulis ketika kita pandemi ya, tapi udah tulis Mm-mm. bahkan jauh sebelum pandemi gitu. Nah, salah satunya adalah pandemi Mm-mm. gitu kan. Dia bilang kalau ada pandemi pasti community boom nextnya. Kalau ada war pasti Iya. community boom. Dan ada namanya Mm. shifting era, era ekonomi di Mm-mm. mana dari old economy ke new economy, mungkin ke ekonomi digital. Mm. Itu juga Mm-mm. pasti community boom gitu. Mm. Dan ini aku pernah Oke, bahas oke. juga di IG Live-nya Sukor nih awal tahun Iya, kemarin. iya. Aku Seru. ingat Ini banget pas seru nih. Valentine. Teman-teman bisa cek lagi tuh Sejujurnya, kalau masih disimpan bisa dicek. sejujurnya ini Valentine, saya aku baru ingat. dengar loh. Iya, iya, iya. Saya baru dengar loh. Ini ada model-model yang kayak gini. Kalau habis perang itu pasti commodity boom. Kalau shifting ekonomi, Yes, commodity boom. Pandemi juga yes, commodity boom. Ini, iya. yes. Kenapa nih penyebabnya? Tiga hal itu, pasti penyebabnya community boom Mm-mm. tiga hal itu. Dan Mm-mm. kebetulan tahun Iya. 2022 itu kita kena tiga-tiganya dong. Dari Di 2020 ke waktu yang sama, 2022. bener banget. Bener Di banget. waktu yang sama. Itu kayak Iya, menarik iya. banget. Aku waktu baca literatur tuh kayak merinding banget aku. Dan itu Mm-mm. tulisnya bukan kayak pada saat itu. Dia nulisnya udah Januari kayak 2018 Iya. atau 2017 gitu. Aku lupa gitu kan. Heeh. Dan ini aku pernah share di IG Live Sukor bulan Februari tanggal 14 tahun 2022. Mantap. Jadi waktu itu aku udah Yang bilang dengerin bahwa portonya harusnya hijau nih sekarang. harusnya. Waktu itu aku udah bilang bahwa yang paling menarik kalau kita bicara komoditi adalah coal Cool. gitu. Oke. Dan buat aku kayak misalnya kuartal ini juga tentunya coal gitu. Jadi Mm-mm. emiten-emiten yang coal itu pasti sangat menarik buat aku gitu kan, dibandingkan Mm-mm. komoditi yang lain ya. Itu buat saya ya Mm-mm. gitu kan. Jadi kalau aku lihat sih paling menarik itu adalah coal. Karena kenapa? Kita lihat historicalnya coal setiap kuartal 4, Q3, Q4 itu demand naik sehingga harganya pasti naik gitu kan. Itu mau kejadian yang Pantesan. biasa aja, normal aja selalu gitu. Apalagi kejadian luar biasa kayak gini. Satu. Mm-mm. Kedua, harga gas kan naik terus tuh. Betul. Nah, mereka cari alternatifnya, which is coal Mm-mm. gitu. Oh, Nah, oke, oke, terus oke. paling ya terganggu cuma demand-nya China aja ya. China kan juga termasuk Mm-mm. satu importer coal yang besar gitu. Paling terganggunya di situ Mm-mm. aja. Cuma kita lihat harganya cukup stabil, berkisar sekitar $350 sampai $400 ya harganya coal Mm-mm. gitu. Terus tapi ada satu hal yang menarik mungkin aku bisa sharing ke teman-teman Mm-mm. di sini yang ibaratnya setelah aku baca laporan keuangannya saham-saham emiten-emiten di coal itu, yang menarik adalah coal justru yang paling laku, yang which is ini aku agak salah prediksi gitu kan. Dan Iya, dulu kan iya. aku mikir kayak misalnya, Mm-mm. emiten coal itu biasanya yang kalorinya tinggi nih, yang bakal Mm-mm. bagus gitu kan. Tapi Iya, iya. ternyata di tahun ini mungkin karena harganya kemahalan kali ya. Jadi Mm-mm. banyak negara lain, terutama kayak India gitu, dia akan impor kalori yang rendah gitu. That's Mm. why yang bagus-bagus itu malahan yang jual atau ekspor kalori rendah
Oh, gitu. Teman-teman bisa bukannya cek kalori kalau tinggi. hmm, Soalnya kan kalau yang kalori tinggi ini hmm, kan isunya kalau di tahun lalu itu dia nggak ada permasalahan terkait dengan DMO gitu ya. Karena kan iya betul. DMO itu yang kalori rendah doang gitu. Bukan karena Betul. Nah, itu kita tapi mikirnya ya. gitu kan. Kita kan mikirnya Iya, gitu tuh. iya benar, That's why benar. kayak contoh misalnya ini boleh sebut emiten kan. Jadi contoh kayak misalnya Iya, iya. ITMG Boleh, boleh. harusnya itu ITMG gitu-gitu kan harusnya akan lebih bagus gitu secara laporan keuangan ya. Iya, betul. Aku nggak bilang dia Betul. jelek ya, tapi akan lebih bagus gitu. Tapi ternyata Mm-mm. kalori rendah lebih bagus gitu. Contoh kayak Indika Energi, Hmm. terus Adaro gitu kan. Terus Iya, 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 iya. kemarin tuh apa lagi ya kayak ABMM gitu-gitu. Pokoknya Doit. yang kalori rendah tuh jadi bagus. Doit kontraktor, lebih Iya. kontraktor. Jadi pokoknya Oh jual ya, kalori lebih ke rendah itu kontraktor jauh ya. lebih bagus gitu. Mm-mm. Ada harus itu lama, itu Mm-mm. kaget banget aku baca Mm-mm. laporan keuangan. Dan aku nggak punya Mm-mm. sih, dan jadi aku kaget juga. Iya. Unexpected ya, unexpected banget. Unexpected, jujur unexpected. Jadi Iya, kayak iya. wow, ini luar biasa Iya, gitu. iya, 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 iya. Tapi alasannya apa sih? Alasannya apa gitu? Kayak ini saya punya dua pertanyaan nih. Yang pertama, Hmm. alasannya kenapa kenapa tiga hal tadi itu membuat komoditi boom, dan yang kedua adalah kenapa yang kalori rendah ini yang lebih diminati akhirnya? Apakah dan demandnya jadi lebih gede gitu? Oh, oke. Jadi yang pertama Mm-mm. yang tiga hal tadi ya, mungkin aku kupas Heeh. satu-satu gitu kan. Yang pertama Iya, masalah war. Ya teman-teman juga udah bisa lihat gitu kan. iya, Karena adanya war, maka supply and iya. demand akan terganggu. Itu terutama si yang Oh, war oke. itu ternyata dia penyedia sumber daya alam atau komoditi yang luar biasa juga. Jadi benar-benar Iya, terganggu iya, banget iya, lah. iya. Gitu. Dimana Betul. kayak Eropa biasanya ngambil dari Rusia, sekarang di blok Heeh. gitu kan, akhirnya ngambilnya dari tempat lain, which is kita untung. Iya, iya, Salah satunya iya. dari Indonesia kan, Mhm. itu kita jadi cuan di situ. Mhm. Terus kemudian Mhm. itu war gitu. Terus yang kedua Iya. Pandemi mengenai yang juga tadi aku bilang mengganggu. pandemik gitu kan. Ya tentu Pandemi, pandemik iya. akan ganggu yang namanya supply and demand. Mhm. Itu kita udah bisa lihat dari tahun Mhm. 2020 lah. Udah macet dan lain Iya, iya, sebagainya iya. gitu. Stok Heeh. numpuk dan lain sebagainya. Nah, terus nanti yang berikutnya adalah Shifting tadi aku ekonomi. bilang shifting ya, shifting ekonomi gitu kan. Iya, iya. Nah, shifting Nah, ekonomi ini kalau yang menarik shifting gitu. ekonomi ini aku nggak ngerti nih. Maksudnya gimana tuh? Nah, Iya. jadi gini, karena adanya shifting ekonomi dari yang namanya ekonomi biasa ke ekonomi digital. Tentunya Heeh. ekonomi digital itu kita Oh, lebih oke. banyak membutuhkan yang namanya microchip, ya kan, terus Mhm. server, data center Mhm. dan lain sebagainya. Itu kan semuanya pakai komoditi untuk bikinnya, Mhm. gitu kan. Terutama microchip ya kan, Mhm. kayak copper dan lain sebagainya, timah, nikel Mhm. dan lain sebagainya lah gitu. Terus kita juga shifting ke electric vehicle gitu kan, vehicle ya, Iya. kayak electric vehicle. Nah itu kan juga akan apa namanya lebih butuh banyak gitu. Yang dimana Iya. ibaratnya kayak dulu itu gue nggak terlalu butuh nih gitu kan untuk bikin microchip dan lain sebagainya itu nggak terlalu butuh si komoditi ini, tapi tiba-tiba butuh banget. Makanya kan kemarin microchip sempat langka gitu karena ada Heeh. shifting ekonomi digital itu tadi, dan shifting ekonomi digital dipercepat sama pandeminya kita adalah COVID gitu Iya. kan. Jadi dipercepat oleh itu gitu. Kita nggak bisa ketemu orang, kita harus digital. Terus yang dulu namanya working itu offline gitu kan, di Mhm. kantor, di office working dan lain sebagainya. Jadinya harus remote gitu. Dan mungkin Mhm. beberapa perusahaan udah merasakan kayak misalnya, wah enak banget ya, apa namanya work from home atau kerja remote itu bagus gitu kan, akhirnya mereka shifting jatuhnya. Nah, itu makanya Iya. itu menurut aku shiftingnya jadi dipercepat sehingga supply and demand jadi berantakan di situ dan Oke, 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 gitu. oke, paham, paham. Jadi ketiga ini yang memang akhirnya mempengaruhi supply and demand ya. Jadi kalau ke depannya Yes. amit-amit kejadian lagi, kita bakal ngelihat ada komoditi boom lagi gitu kan ya. Iya, betul. Jadi ibaratnya Oh, kayak oke, oke, terutama oke. kayak misalnya nih electric vehicle gitu. Itu mungkin teman-teman Mm-mm. lihat prosesnya kayak misalnya oh iya butuh nikel ya kan, butuh Mm-mm. microchip, butuh copper lebih banyak dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang mungkin, dan ini aku pernah share ya di bulan Februari Iya, juga, mungkin nggak sadar kalau itu juga butuh lebih banyak coal iya. gitu kan. Lo kenapa? Karena smelter nikel pakai coal. Ya kan, Smelter smelter nikel nikel, pakai betul, betul, coal, betul, terus betul. listriknya juga pakai coal. Jadi ngefek banget ya. Yes, Ini jadi ternyata ngefek banget. komoditi Jadi boom. Iya, 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 iya. yes, kayak gitu. Oke, oke, oke. Nah, kalau
pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan kalori batu bara. Kenapa yang diminati jadinya yang kalorinya rendah nih? Karena lebih murah dan aku kalau tanya-tanya Oh. ke teman-teman yang ibaratnya Mm-mm. di industri batu bara gitu kan, itu mereka juga Mm-mm. bilangnya oke, mending beli yang lebih murah terus nanti di blending Mm-mm. sendiri Oh, jadi dia punya gitu. yang kalori yang mungkin biasanya dia pakai kalori tinggi. Tapi karena bisa di blend yang kalori tinggi gabung dengan kalori rendah Yes, gitu ya. Iya, ya iya, iya. kemungkinan Mirip kayak gitu. nikel Terus ya. Nikel kan juga kayak gitu ya, tuh, biasa. Di blending. terus importirnya juga kebanyakan India gitu. Iya, Karena kemarin kan iya, kalau nggak iya, salah iya, ada iya. berita India itu lagi ada gangguan gimana gitu soal coalnya mereka. Mm-mm, Jadi ya mm-mm. mereka terpaksa impor dari Indonesia Iya, 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 iya. gitu. Bisa Betul, cek di betul, laporan betul. keuangannya Adaro tuh. Ekspor terbesarnya di India gitu. Oh, luar biasa banget gitu. Menarik, menarik, menarik. Jadi untuk bulan September ini komoditi masih akan lebih bergejolak gitu ya. Batu bara utamanya gitu ya berarti ya Bro Alex ya. Kalau buat aku iya, batu bara kayaknya akan leading gitu. Cuma Oke. kita nggak bicara sahamnya ya, aku bilang Mm-mm. komoditinya gitu kan. Berpotensi besar akan leading. Terutama kalau misalnya harga gasnya masih naik terus, ya kan, orang akan cari Mm-mm. energi alternatif gitu kan. Mm-mm. Soalnya kan di Eropa mulai winter nih kan, ya butuh dong penghangat dan lain Mm-mm. sebagainya gitu. Pemakaian listriknya Mm-mm. juga lebih besar dan lain sebagainya. Harusnya coal akan lebih stabil, ya kan. Ada Mm-mm. kecenderungan untuk naik juga gitu. Nah, tapi kalau untuk sahamnya sendiri, justru kesempatan kalau misalnya terkoreksi, gitu kan. Hmm. Justru kesempatan ya buat aku kesempatan gitu. Karena tentunya Mm. tahun depan pasti dividennya besar banget. Iya, 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 iya. Jadi kalau ada koreksi di saham-saham batu bara gitu ya, maupun saham-saham turunannya oke lah ya, kayak tadi yang Iya, kontraktor batu bara itu oke juga kan, karena kan iya, pasti terdampak ya. iya Emiten pasti ada perkapalan dampaknya. juga, iya, emiten perkapalan juga kena imbas dong ya berarti. Iya, kena kena cipratannya lah Mm-mm. gitu kan. Iya, iya, Terus iya, iya, gas karena juga tentunya gas. ya kayak Medco gitu kan. Terus Pegas gitu itu juga kena juga karena kan gas juga demand-nya tinggi banget kemarin. Hmm, Nah, jadi wah itu oke. udah luar biasa banget makanya tiba-tiba kan naik semua tuh. Bener banget ya. Batu bara, gas, kalau yang minyak-minyak kan udah pasti. Medco gitu-gitu. Iya, Medco kan kena minyak sama gasnya kan, oil and gas gitu kan. Jadi kan Oh, dampaknya berkali-kali lipat. masif. Jadi makanya naiknya luar biasa gitu kan. Iya, 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 iya. Oke, berarti stock picknya itu ada di sana ya. Kayak Adaro, Ya, PTBA. Ini berarti masih ya. Masih akan ya, bergejolak. Oke, ya. oke. Jadi kalau Kalau coal saya, ya. teman-teman bisa carilah emiten-emiten coal Heeh, yang heeh. ibaratnya kalau aku pribadi aku lebih banyak cari yang ada yang coal murni gitu kan, yang kayak ya Mm-mm. udah dia memang coal gitu kan, atau ada juga yang udah mulai hybrid di mana mereka mengikuti ketentuan ESG ya kan, Iya, supaya iya, iya. fund-fund bisa masuk gitu. Nah lumayan kita bisa dapat dorongan dari situ, Oke, harganya oke. akan Nah, dimaintain dengan baik gitu. Atau yang turn ini langsung ada around ya yang kan. komentar nih. Ada yang komentar nih Bumi. Gimana di komentarnya Bro Alex gimana nih? Soalnya Salah Bumi ini satu masih menurut aku lanjut ini. jujur jujur ya, aku nggak expect Iya. gitu awalnya. Tapi Iya, iya, iya. ketika kemarin baca laporan keuangannya, wah luar biasa. Laporan keuangannya bagus Iya, banget iya. Yang gitu. Bumi Dia ya. termasuk salah satu yang turn around ya. Cuma kalau misalnya tanya, wah harganya bakal berapa dan lain sebagainya, Nggak ada jujur aku yang belum tahu. analisa dalam ya. Aku nggak belum analisa dalam. Cuma Heeh. pernya saham-saham coal itu yang luar biasa sih. Pernya itu Hmm. rata-rata di bawah 5. Nah teman-teman tinggal cari per yang paling murah deh. Jadi itu potensi untuk Mm-mm. naiknya lebih tinggi. Dan kalau misalnya memang yang suka dividen, ya silakan cari yang dividen. Dan menariknya kan Daniel bisa cek ya, yang kayak Iya. Medco, terus Indi, pokoknya coal dan oil and gas gitu ya. Justru mereka bagi Mm-mm. dividen interim loh. Oke, oke. Bagi dividen Yang lain interim ya, yang justru. lain nggak bagi, Iya, iya. dia bagi gitu. Mereka bagi. Luar biasa Iya, banget. iya, iya. Iya. Iya, 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 iya. Ada turnaround story ya nanti ya berarti untuk yang diekspektasikan. Ya, ada yang beberapa turn around, ada yang mulai yang bagus tuh yang mulai lunasin hutangnya. Itu Iya, keren iya, sih. iya, iya. Iya, iya, Gitu. iya. Udah cuan Nah, dia lunasin utang, jadi mm-mm, memperkecil utang. mm-mm. Nah, ini ADMR termasuk nggak nih katanya nih? Seingat aku dia Adaro coal juga ya, Minerals. coal, tapi dia Mm-mm, juga ada aluminium ya kalau nggak salah ya. mm-mm, Gitu. Ya, jadi dia udah ngikutin mm. ketentuan ESG juga.
gitu. Oke. Boleh dilirik-lirik lah ya. Kemudian dilihat Ya, dari sisi teknikal seperti apa, volumenya gimana. Karena kalau dari sisi volume sih bumi ini emang ya. Dari kemarin-kemarin masih bumi. BCA aja volumenya kalah ini sama kalah bumi ya, kalau ya, kita ya. lihat. Iya, Tapi jujur aku jadi belum emang punya ya, dan lagi aku hype belum banget. punya. Belum Aku jujur punya. belum Oke, oke. punya. Karena dari Kalau bulan saya masih Februari tetap seperti yang hold. aku, hah? Oh ya, mantap. Jujur dari bulan Februari kan memang kalau aku pribadi Porto udah mulai switch, kebanyakan mayoritas di Iya, call. Teman-teman, iya. member, klien, aku juga udah bilang gitu kan. Mm-mm. Kalau aku pribadi aku akan pilih call gitu kan. Dari Mm-mm. waktu di Gila sama Sukor pun juga aku udah bilang dari Februari lebih banyak di Mm-mm. call gitu. Jadi aku lebih banyak Hmm, masukin, cuma kebetulan sudah terlalu banyak masukin di call ya. Tapi bukan di bumi nih. iya. Jadi aku belum lirik ke Mm-mm. sana karena kan nanti terlalu banyak emiten yang sama gitu loh. Mm-mm. Takutnya nggak diverse gitu kan. Betul. Iya, 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 Gitu. betul. Nah, ini komentarnya lucu banget. Bumi, the mother of coal. Mantap. Di dalamnya ada di dalamnya ada Kaltim Primakol ya, di mana kalau KPC gue lihat dulu benar. Kaltim Primakol ini ekspornya katanya yang paling gede nih. Angka ekspornya Iya, paling gede dari iya, seluruh emiten-emiten coal. Tapi KPC iya, mah bukan emiten, maksudnya dari perusahaan coal gitu katanya. iya, iya. Gitu. Tapi Nah, disclaimer ya, gue nggak punya eh ya. iya, Nanti takutnya iya, iya, dipikir, wah disclaimer. gue Ini disclaimer. rekomendasi Oke, gini-gini oke. ya. Ini disclaimer. Disclaimer banget ini teman-teman ya untuk emiten-emiten yang Yes, kemudian jadi stock pick atau yang kita bahas ini iya, disclaimer on karena keputusan untuk jual dan beli itu ada di tangan cuan troopers sekalian ya. Kita hanya memberikan iya. proyeksi. Oke, cuan troopers juga jangan lupa untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini dan tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke Instagramnya Bro Alex Raharjo, ke tag ke saya juga boleh untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan investasi saham karangan CEO Sukor Sekuritas Bernardus Wijaya. Dapatnya cuma-cuma Mantap. gitu ya. Sisa di posting aja di story. Oke, uh, Bro Alex masih di komoditi. Tadi ada yang minta bahas terkait dengan perminyakan. Iya. Perminyakan ini stock picknya lebih baik dilihat yang ciri-cirinya seperti apa nih dari Bro Alex? Kalau perminyakan sendiri itu kan sekarang kalau aku lihat ya nggak terlalu kayak naik banget gitu kan ya. Jadi Mm-mm. yang justru yang naik itu yang ada kombinasi dengan gas gitu, kayak Medco gitu kan ya salah satunya. Cuma ya Medco memang corporate action juga bagus gitu. Jadi kayak Iya, iya. waktu itu ConocoPhillips masuk kan Mm-mm. asetnya ke Medco gitu kan. Makanya jadi Mm-mm. luar biasa banget lah gitu kan. Jadi ada leverage dari situ gitu. So kalau Hmm. aku pribadi ya teman-teman bisa lihat lah kayak Medco gitu kan. Karena memang Mm-mm. ada turnaround story, terus kemudian ada corporate action, itu penting sih kalau untuk di Iya, saham iya, ya, iya, iya. kayak gitu. Itu untuk oil ya, gitu. Heeh. Oil ya, terutama oil and gas gitu. Oke, oke. Kalau kalau Pegas dari kemarin-kemarin banyak yang nanya Pegas gimana nih gitu. Apakah sudah bisa nih dikoleksi-koleksi? Kebetulan aku juga ada trading di situ. Untuk Jadi trading ini waktu ya itu emiten buat aku lihat trading kayak ya. menarik. Iya, aku lihat menarik. Kenapa aku trading? Karena memang udah agak telat. Waktu harga seribuan itu aku udah mulai mau masuk nih dan gitu. Mm-mm. Cuma ya itu kembali lagi ya dari awal tahun memang fokusku udah lebih prefer di coal. Jadi portonya kebanyakan di situ. Cuma aku lihat wah ini kayaknya Mm-mm. Pegas mulai menarik nih, terus harga gas naik terus gitu kan. Kalau Raja udah ketinggalan ya, justru Raja itu yang sangat diuntungkan ketika gas gitu. Jadi akhirnya udah deh Hmm. cari yang aman gitu kan, trading yang aman ya udah di Pegas gitu. Ya aku rasa di Oh. bawah 1.800 itu oke lah Pegas. Oke, 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 oke. Menarik banget. Nah, ini ada yang tanya tadi turunannya gitu ya. Yang Ya, nanya ini dari Cuan Troopers kita, Francisca Kori. Untuk alat-alat beratnya oke juga nggak nih kayak UNTR, Doit. Doit tadi kita udah bahas, pasti akan terdampak gitu ya. Sisa cari level-level yang bagus karena hari ini Doit juga naiknya lumayan signifikan. Kalau UNTR hmm. gimana nih? Kalau kita Bagus. lihat. Mm-mm. Bagus juga. Jadi Mm-mm. UNTR itu aku juga punya gitu. Aku udah beli dari dua puluh Mm-mm. enam ribu atau 28.000 gitu kan. Pokoknya di bawah 30.000. Mm-mm. Dan menurut Hmm. aku tuh sangat undervalue pada saat itu. Dan bener.
Ketika aku beli, besoknya atau beda 1 hari 2 hari dia buyback. Itu hoki banget ya. Bukan bandar ya gue dan ya. Wah. Itu hoki banget. Dia bahkan press Wah, release gila. bilang sendiri, wah ini under value banget, that's why kita buyback. Nah, berarti kan bener gitu kan. Iya, Waktu iya. hitung-hitunganku gitu. Jadi UNTR sangat diuntungkan gitu. Seperti yang tadi Daniel bilang juga kan, ada beberapa emiten yang akan kena ciprat ya kan, Iya, cuannya gitu iya, kan. iya, iya. Nah, kalau misalnya coal ya otomatis alat berat juga salah satunya. Oke, Jadi ya oke, itu oke, oke. kecipratan banget lah UNTR. Heeh. Oke, nah ini ada Cuma yang kalau untuk tanya, tambangnya heeh, sendiri, sorry, tambangnya, tambahan dikit dan ya, tambangnya heeh, sendiri dia kebanyakan di gold tambangnya. gold. Nah, Oh iya gold. iya iya, betul betul. Ya, dia tambang Apa emas. sih Ya, Mata B ya kalau nggak salah ya. martabe. Apa Ya, sih? benar. Jadi Heeh. itu. Oh, oke oke. Ini yang ada yang nanya tadi apa bedanya thermal coal dan coking coal. Jadi thermal coal itu ini penjelasan dikit ya, Bro Alex. Ya, boleh, boleh. Kalau Silakan, Dan. thermal coal dipakai untuk menghidupkan turbin yang menghasilkan Ya, listrik itu thermal coal gitu. Kalau coking ya, coal itu untuk pembuatan besi dan baja, batu bara untuk ya, besi dan baja. Jadi memang ya. yang Beda fungsi banyak aja dibeli deh. itu yang thermal ya, yang thermal coal ya. Ya, Kalau saat akhir ini. tahun kan Ya, katanya. iya, Heeh. betul. Iya ya, siap siap. Nah ini ada yang tanya lagi dari Cuan Troopers kita. Kalau mau tanya bisa lewat ini ya, kolom question and answer. Ini di kolom question and answer ada yang tanya tentang bumi. Bumi tadi udah kita bahas banget. Itu Fotonya emiten paling ini gede. favorit ya. Iya ya, emiten favorit beberapa waktu belakangan ini. ITMG juga tadi kita udah bahas, jadi nanti sisa dilihat di Instagramnya @sukorsekuritas ya, bisa di replay karena akan kita share nanti video ini. Kemudian ada yang nanya tentang Toba. Nah, ini punyanya Lord Luhut. Toba Bara nih gimana nih? Kalau Masih Toba, masih oke nggak view nih? kalau viewku dia kayaknya bisnisnya kan udah mulai banyak beralih ya. Dari Mm-mm. coal-nya ada Mas Ian, tapi dia lebih banyak beralih ke lebih ke elektrum dan lain sebagainya itu. Jadi Mm-mm. lebih lebih fokusnya di situ, lebih ke energi bersih gitu kan, Mm-mm. Toba ya. Terus Mm-mm. sekarang kenapa kok sideways terus gitu kan? Ya mungkin dia akan nunggu yang reissue, dia kan mau ada corporate action ya Iya, iya, gitu. iya. Nah, dan kita nggak tahu juga ya reissue-nya harga berapa gitu. Aku juga belum tahu. Ya mungkin akan nunggu itu. Karena ada reissue Mm-mm. itulah yang kemungkinan yang bikin kayak ya harganya di situ gitu. Ketahan lah. Oke, 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 oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik lagi dari Mjung 84. Raja gimana katanya? Raja ini kan kalau nggak salah minyak ya, terkait dengan minyak. Gas Oh, dan kontraktor gas. minyak ya? Dia Gas gas ya? dan Oh, gas ya. gas. Lebih ke gas ya. Kebanyakan gas. Ini katanya ada nama suami Puan Maharani di dalam sana katanya. Mm-mm. Ini gimana? View-nya Bro Alex gimana nih? Kalau raja itu ya balik lagi itu dia karena berhubungan dengan gas tentu dia akan Heeh. efek ya dengan harga Efek gas ya pasti ya. Di gitu. akhir Dia tahun bagus pasti kok, akan ada cuma demand memang yang lebih besar. dia bagus, cuma memang aku juga miss gitu kan. Mm-mm. Jadi ya ya udah gitu. Skip mungkin untuk trading lah ya, Iya, mungkin ya, untuk skip trading. skip Jadi nanti lebih ke nanti. technical. Iya, heeh. Pokoknya kalau Gitu. volumenya gede, volumenya bagus buat trading juga bagus aja ya. Betul. Jadi kalau aku pribadi ya, Mm-mm. ini balik lagi opini ya. Biasanya saham kalau udah Mm-mm. terlalu rame, aku pribadi kecenderungan untuk trading dibandingkan untuk Iya. invest. Karena kan biasanya kalau Mm-mm, udah rame mm-mm. itu dia harga udah lumayan naik gitu kan, Iya, udah naik iya, iya, banyak iya. gitu. Jadi mulai rame Yang gitu. mau jualan juga banyak ini takutnya kan. Iya, gitu. Jadi akan Iya, lebih iya, banyak iya. untuk trading kalau aku gitu. Oh, oke, 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 oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Martley_Ars. Untuk sektor logam nikel-nikelan bagaimana? Kalau nikel tadi kan kita udah bahas sedikit ya, Bro Alex. Ya, Mungkin kita coba lebih bahas ke emasnya nih gimana nih? Karena kan terdampak lah pasti sama inflasi, kenaikan suku bunga, dan lain sebagainya. Tapi untuk emiten-emiten emasnya seperti apa nanti efeknya? emas sendiri kayaknya tahun ini dari tahun 2020 ya, dia Mm-mm, kemungkinan karena udah naiknya udah lumayan banyak tahun 2020, mm-mm. jadi dia nggak terlalu banyak naik ya, gitu kan Iya. tahun-tahun ini. Terus kemudian kalau emitennya sendiri, ya balik lagi nggak
koreksi kalau salah ya, ibaratnya kayak Mm-mm. belum ada sih yang beberapa yang emas murni gitu kan. Tapi kalau ditanya Mm-mm. kayak misalnya Antam, tadi aku sempat baca ya Antam gitu kan dia kan juga nggak emas murni, dia ada nikel. Terus Mm-mm. MDKA juga udah mulai dia copper dan nikel juga gitu. Jadi Mm-mm. harga sahamnya juga akan terpengaruh sama bukan emas saja gitu, tapi harga copper dan juga nikel kayak gitu. Nah, balik lagi kalau Mm. nikel yang tadi aku bilang ya di awal-awal Iya. itu akan sangat terpengaruh sama Cina Hmm. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, 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 oke. Menarik, menarik. Nah, masih di komoditi satu lagi nih, Bro Alex. Mm-mm. Ada cuan troopers yang nanya Setiawan Dedi 340. Gimana nih ke depannya untuk BRMS? Bagus nggak sih sebenarnya untuk dikoleksi atau trading aja atau gimana strateginya sebaiknya? BRMS nih jujur aku udah punya dari harga 80 dan aku jual harga 300 kemarin. Jadi aku udah jual Wow. sebenarnya. Jadi kalau Wow. ditanya bagus untuk invest atau trading untuk harga saat ini buat aku lebih banyak trading Trading aja karena udah tinggi tadi ya gitu. fee-nya ya. Iya, jadi dulu aku Mm-mm. sempat kolek harga di bawah 100, singkat aku 80-an, terus aku juga tebus, kalau nggak salah itu RI-nya di harga 70 ya. Mm-mm. Nah, dan kemarin naik kencang, jujur ekspektasiku cuma 150-an. Tapi ternyata ada Mm-mm. beberapa corporate action ya, itu kan bisa Iya, iya, membantu untuk iya. price actionnya dia. Terus waduh naik terus tuh sampai 300 ya udah aku jual Mm-mm. semua Oke, 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 oke. gitu. Oke, Bro Alex, ini karena waktunya kita terbatas ya, kurang lebih sisa 7 menit lagi nih. Saya mau nanya ke pertanyaan-pertanyaan akhir nih, Bro Alex. Gila, gak berasa nih ngobrol sama Bro Alex. Iya, pengen tahu nih. Saya pengen tahu untuk Bro Alex sendiri, ini di September ini stock pick-nya itu lebih kemana sih, Bro Alex? Khusus untuk September ya, karena September ini kan akhir dari Q3. Apa yang perlu Ya, kita persiapkan di akhir Q3 ini sebelum nanti kita masuk ke bulan Oktober gitu? Karena kan biasanya kalau udah di bulan Oktober, November, Desember itu bau-baunya itu kayak bau cuannya lebih terasa gitu kan. Udah mau Santa Claus ya, Rally gitu, Bro Alex. Apa ya sih ini benar. yang perlu diperhatikan emitennya gitu dan persiapannya gimana? Benar. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin baru mulai ya kan atau udah kosongin porto kemarin Agustus misalnya, terus mau start invest, yang paling sederhana itu ya perbankan Mm-mm. gitu. Karena kan tadi kita predik bahwa ISG kemungkinan besar akan terkoreksi di bulan September ini Mm-mm. based on data ya kan historical data. Mm-mm. So penggerak ISG ya masih bisa dibilang adalah perbankan gitu mayoritas. Jadi Banking ya ya. Mm-mm. banking lah ya. Itu kalau yang mau sederhana Mm-mm. seperti itu gitu. Terus kemudian yang kedua kemungkinan besar sektor komoditi Mhm. gitu kan. Terutama coal ya. Kalau aku pribadi terutama coal. Kalau misalnya koreksi itu teman-teman bisa manfaatin gitu kan. Karena buat Mhm. aku kenapa coal? Karena ya memang mereka paling kaya gitu kan. Iya, Di iya, iya, berita-berita iya, juga iya, udah betul. kelihatan gitu. Bahkan yang kasih dividen interim ya coal gitu kan. Jadi ya Mhm. oke banget gitu kan. Jadi buat teman-teman yang suka Mhm. banget Mhm. dividen, yang yieldnya gede, itu ya cool Mhm. aja gitu. Terus komoditi lah Hmm. masih oke gitu kan. Untuk swing juga masih oke. Terus mungkin sektor telekomunikasi ya kan itu juga masih oke karena balik lagi ya kita shifting era ke era digital. Iya. eh Kalau misalnya langsung ke digitalnya mungkin agak berisiko Mhm. ya, gitu Mhm. kan? Karena mayoritas digital di Indonesia masih agak rugi ya, bukan agak rugi sih, Iya. rugi ya, masih kebanyakan rugi, gitu kan? Secara laporan keuangan masih rugi, Iya, jadi betul. biasanya akan ngefek ke inflasi, gitu. Lah, tech yang di US Hmm. aja, yang udah untung aja kena, gitu kan? Iya. Apalagi yang masih rugi, gitu. Ya, jadi ada Mhm. kemungkinan kena. Cuma kalau misalnya teman-teman mau lebih aman ya kita cari yang supportnya. Jadi ke telco-nya Iya. kali ya, kayak tower, Mhm. gitu-gitu itu Mhm. lebih aman mungkin. Gitu. Oh, oke, oke, oke. Ke telkonya itu berarti telco dan supporting telco gitu ya, telco enabler Iya, yang kayak tower-tower ya lain kalau aku gitu ya. kalau aku pribadi lebih ke BTS-nya gitu, TOE, Tebing Hmm. gitu-gitu. Mungkin itu akan lebih aman gitu kan. Oh, oke, 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 oke. Menarik, menarik. Nah, satu pertanyaan terakhir nih buat Bro Alex sebelum kita akhiri T-Talks kita di akhir pekan ini dengan happy cuan. Ini tips.
tips dari Bro Alex nih untuk para cuan troopers kita bertransaksi di September ini gimana nih supaya tetap jadi September ceria. Ya, jadi September itu kan berpotensi banget untuk koreksi ya Dan ya, Iya. gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya teman-teman ibaratnya mau masuk, daripada kita ngetes-ngetes terus nih bottomnya di mana gitu kan, paling rendahnya di mana, mending kita beli cicil gitu kan. Ya Mm-mm. kita lihat dulu lah Mm-mm. kalau misalnya memang udah oversold, ya kita beli lebih banyak gitu. Tapi oh Mm-mm. ternyata masih turun lagi, oke kita beli lagi gitu. Jadi saran aku lebih ke cicil ya kan. Terus money Mm-mm. management juga penting dan harus expect bahwa Fed meeting kemungkinan besar ya nanti akan berdampak besar gitu kan. Justru itu Iya. chance gitu. Iya, hold aja dulu gitu kan, hold cashnya dulu, terus nanti begitu wah itu ada kesempatan ya udah kita masuk lebih banyak gitu. Terus kalau Oke, aku oke, oke, oke. pribadi teman-teman kalau bicara diverse ya saham gitu ya, diversity di saham menurut aku nggak usah terlalu banyak diversifikasi lah gitu. Jadi Iya. kita memang kalau misalnya kita udah yakin banget nih, contoh aku ada satu klien gitu ya, aku udah bilang kayak misalnya udah masuk di call banking aja dua itu aja deh gitu. Ya udah all in aja di dua itu udah 80% call, 20% banking ya udah gitu. Nanti kalau Iya, misalnya udah iya, iya. Desember mau dijual semua juga oke. Kayak Iya, gitu, itu juga benar-benar. bisa gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak diverse kayak misalnya wah transport juga dimasukin apa semua gini gini gini. Gini. Kita fokus aja gitu kan. Kalau buat aku sih mending fokus aja yang memang sektornya akan menjadi pemenang gitu kan. Mm-mm. Gitu. Bahkan sampai akhir tahun Hmm. kayak gitu. Terus Oke. mungkin tambahan satu lagi Dan yang Iya. aku lupa tadi ya. Jadi menurut aku bank digital juga tapi nggak semua ya masih menarik. Mm-mm. Kenapa? Karena kan bulan Desember, by Desember itu kan deadline. Iya. Bener kan? Yang deadline yang Oh, OJK kan iya. bilang minimum Dana 3 triliun. dananya 3 triliun. Iya. Yes, nah Heeh. pasti akan banyak corporate action gitu kan di kuartal ini. Mm-mm. Mm-mm. Mendekati Dana akhir kan? Nah, modal inti ya katanya ya. modal inti, benar. Heeh. Nah, karena banyak corporate Mm-mm. action, reissue dan lain sebagainya, tentu pasti akan ada push gitu kan, ada dorongan. Oke. Jadi itu masih Oke. menarik juga buat teman-teman kalau kayak misalnya mau hold swing lah ya, kita bilangnya 3 bulanan gitu, itu masih Mm-mm. menarik. Tapi Wah, nggak semua ya, cari yang bakal ada modal intinya belum 3 triliun gitu. Jangan iya, cari iya, yang iya, udah iya. gitu. Kalau yang udah sih, menurut aku sih nggak terlalu banyak berdampak. Iya, karena PR-nya udah selesai. Ini nih yang deg-degan PR udah nih ya, yang selesai, deg-degan yang bener. modal intinya belum 3T. Nah, itu kalau nggak salah ada di BBYB deh. Ya, itu salah Disclaimer satunya banget lah. ya. Ya, itu salah Disclaimer banget ya satunya. teman-teman sekalian. Gitu. Ya, BBB belum Oke, lah, belum oke. belum inti juga ya. Ya, salah satunya itu benar. Eh, Setuju. eh. Oke, oke, oke. Kalau gitu thank you banget nih Bro Alex. Gila nggak berasa Sama-sama. ngobrol 1 jam sama Bro Alex. Thank you banget sekali lagi ya. Dan Cuan Troopers jangan lupa di screenshot dan di story tag ke saya, ke Sukar Sekuritas dan juga ke Bro Alex Saharjo untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham karangan Bernardus Wijaya secara cuma-cuma. Oke, thank you untuk Bro Alex dan juga Oke. para Cuan Thank you, Troopers. Dan. Ya, moga-moga Thank you bulan kesempatannya. September ini dengan mengikuti arahannya Bro Alex, co-founder dari Rintisan ID, ini bisa jadi lebih happy cuan ya di September. Thank you. Sampai ketemu Amin. lagi Thank Bro you. Alex. Thank you. Thank you, Dan.